Sama Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia, Profesor Dr. Salim Said, dan juga pemimpin redaksi Tirto.id, Sabto Anggoro. Oh, Pak Salim, jadi sebetulnya saya tanyakan gini konteksnya. Sebelum pilkada ada demo 212 dan lain-lain apapun itu namanya. Tulisan ini mengacu kepada itu. Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Saya kira tidak. Yang banyak khawatir ini, sekarang kalau Anda baca koran-koran Indonesia, ada macam-macam penjelasan dan proyeksi. Misalnya politik identitas, maksudnya itu politik menggunakan agama dan sebagainya. Dan ini akan berjalan terus. Mereka lupa bahwa kasus ini muncul karena yang berhadapan itu, yang muncul sebagai tokoh itu adalah Pak Ahok. Pak Ahok ini selain warga negara Indonesia, seperti kita semua, kebetulan dia adalah orang Tionghoa, ya, keturunan Tionghoa, kebetulan dia Kristen. Tapi itu tidak menjadi soal kalau tidak karena tingkah laku dan ucapan dia. Tingkah laku dan ucapan dia ini ditafsirkan macam-macam. Karena dalam tulisannya kan pengadilan itu dikatakan gerbang. Itu kan yang saya bilang betapa hebat imajinasi dia. Okay. Kita di Indonesia tidak ada yang berpikir begitu. Negeri ini tidak terancam kok. Memang banyak persoalan. Indonesia ini menghadapi tantangan, yes. Tapi negeri ini tidak terancam akan bangkrut. Tidak terancam akan ada demo, tentara terlibat. No, negeri ini tidak dalam keadaan terancam. Kalau dilihat posisi Pak Jokowi itu kuat? Iya, kuat. Tetapi persoalannya politik itu tidak bisa. Saya sekarang di studio Anda, besok saya ketemu Anda lagi bisa berubah. Tergantung keterampilan mengelola kekuasaan dan legalitas. Memang harus diakui, bukan rahasia di Jakarta, saya kira di Indonesia, bahwa orang menganggap Ahok itu mendapat simpati atau ada yang mengatakan mendapat dukungan oleh Pak Jokowi. Gitu ya. Nah, orang yang tidak senang pada Ahok banyak juga. Buktinya pilkada kan kita bisa lihat. Nah, banyak orang menafsirkan itu lebih jauh. Lebih jauh itu misalnya begini. Oh, kalau begitu lewat Ahok Pak Jokowi itu menjadi agennya naga, 9 naga atau apa begitu. Dan itu berkembang dari ucapan Ahok sendiri. Ahok mengatakan Jokowi tidak akan jadi presiden kalau tidak mendapat bantuan pengembang. Kira-kira more or less like that. Pengembang ini dihubungkan orang dengan 9 naga dan dihubungkan orang dengan pengurukan di apa itu? Reklamasi. Reklamasi begitu. Jadi hubung-hubungkan orang. Dan ini Pak Jokowi tidak boleh menganggap itu tidak ada pemikiran seperti itu. Tidak boleh menganggap itu tidak ada. Harus bersikap terhadap itu dan bertindak menyesuaikan dirinya supaya dia hal itu tidak menjadi besar. Pak Sabto, kalau Anda melihat reaksi dari TNI, Perindo juga, Anda melihatnya seperti apa? Dampak dari tulisan yang disadur di Tirto.id ini? Ya, kami sebenarnya lebih pada melihat berita itu, tulisan itu adalah menarik, kita terjemahkan, kita tulis itu saja, dan tentu saja kita berusaha untuk mencari mewawancarai, bahkan malam harinya setelah pilkada itu teman-teman juga mencoba menghubungi dari Kapuspen maupun menghubungi Kapuspen dan lain-lain, tapi tidak mendapatkan tanggapan. Baru besoknya kita dapat wawancara. Waktu itu apa tanggapan dari Kapuspen? Sama, bahwa Kapuspen merasa bahwa ini tidak benar, ini hoax. Apa yang terjadi dengan Panglima TNI adalah hal yang perlu diluruskan oleh Mabes TNI, dan untuk itu TNI akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap waktu itu kita tanyakan yang terhadap Intercept. Terhadap Intercept, bukan terhadap Tirto atau terhadap Intercept. Dan terus, jadi kita nggak, Pak, karena Tirto juga yang memberitakan, ya Tirto juga bagian yang harus yang perlu kita bertanggung jawab gitu loh. Jadi gitu. Pak Salim, Anda kan sudah mengalami 2 perubahan Indonesia yang kita tahu penggulingan presiden 66, Soekarno dan 98. Adakah yang perlu kita pelajari dari 2 itu, dan apakah akan kejadian lagi kah atau mendekati ke arah sana kah? Gimana Pak menjelaskannya? Begini,
apa yang terjadi pada tahun 65 dan 98 adalah akibat kedua pembesar kita itu, Bung Karno dan Pak Harto, itu tidak menyadari what is going on in the society. Tidak tahu perkembangan yang ada. Apa perkembangan yang ada? Konsep Bung Karno Persatuan Nasional dengan berdasarkan Nasakom itu ditolak orang. Adakah militer di balik dua itu? Nah, tunggu dulu. Yang ikut menolak itu adalah tentara. Menolak Nasakom. Waktu itu kan ribut. Nasakomisasi. Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani mengatakan, memperkenalkan istilah Nasakom jiwaku. Jadi bukan nasakomisasi yang diinginkan PKI supaya di dalam kepemimpinan tentara atau kelompok tentara atau otak tentara ada orang komunis, nasionalis, agama begitu. Kata Yani tidak, di dalam hati kita lah Nasakom itu. Konflik. Puncaknya adalah, konflik itu adalah ekspresi dari ketegangan, pertentangan antara PKI di satu pihak, tentara di satu pihak, dan Bung Karno sebenarnya dekat dengan PKI. Karena PKI mendukung, diuntungkan, bukan hanya diuntungkan oleh Nasakom. Kalau kita maju ke saat ini? Ya, kita nggak punya persoalan seperti itu sekarang. Persoalan sekarang yang ada di masyarakat yang saya monitor adalah ada ketakutan di dalam masyarakat bahwa sejumlah kecil orang, dan ini Anda baca di koran hampir tiap hari, sejumlah kecil orang menguasai begitu besar kekayaan di Indonesia. Dan siapa sejumlah kecil orang itu diasosiasikan dengan orang yang disebut Sembilan Naga dan orang-orang di sekitar dia. Pak Salim, saat kapan kita mesti takut ada ancaman berkaitan dengan makar seperti yang ditulis oleh Alan itu? Saat kapan? Apa gejalanya? Apa indikator-indikatornya? Biasanya hal seperti itu tidak bisa diramalkan dengan pasti. Tapi di sini faktor rasa, faktor pengalaman itu menentukan. Saya tadi belum selesai menjelaskan pergantian tahun 65 sudah saya jelaskan. 98. Kenapa terjadi pergolakan 98 yang akhirnya menyebabkan Pak Harto turun, yang menyebabkan TNI melepaskan dui fungsi? Persoalannya menurut saya masyarakat sudah berubah sebagai akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan Orde Baru. Tetapi pemerintah Orde Baru tidak melihat suksesnya sendiri. Kalau dia sadar suksesnya sendiri, dia sadar masyarakat berubah. Kalau masyarakat berubah, masyarakat mau cara mengatur negeri ini yang tidak lagi otoriter. Dengan kata lain, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, situasinya tidak seperti yang disebut oleh Alan dalam tulisannya. Saya tidak mau rule out hal-hal seperti itu. Sebab itu kan mendahului Tuhan. Ya. Yang mau saya katakan, negeri kita tidak segawat yang dibayangkan oleh Alan itu. Bahwa ada masalah di Indonesia, iya. Itu tantangan kita. Banyak tantangan kita. Salah satu tantangan yang dihadapi Pak Jokowi, dia itu istilah saya, a new kid in the block. Dia itu datang dari kota kecil Solo, yang politiknya sederhana, tiba-tiba beliau lalu jadi gubernur yang cuma 2 tahun, lalu mengurus Indonesia yang sangat complicated. Nah, Pak Jokowi itu harus belajar, harus mengerti itu perkembangan itu sehingga tidak terjadi kejadian yang melanda Pak Harto Orde Baru dulu. Baik. Pak Salim, selalu senang berbicara dengan Anda. Profesor Dr. Salim H. Said, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia, dan juga Sabto Anggoro, pemimpin redaksi Tirto.id. Terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-Bapak.